Dah selesai solat Jumaat tadi di makam Sayyidi Al-Mihi, guru daripada Sayyidi Sulaiman Al-Jamzuri, Sahibul Tufatul Atfal. Dan sekarang kita sudah berada di samping makam Sayyidina Ahmad Al-Badawi, satu dari 4 aulia kutub yang diyakini secara jumhur para sufiun terasa di dunia. Satu dari 4 berada di depan kita sekarang, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, dan satu daerah lagi ada di daerah Dusuk, Provinsi Kafr Sheikh, nama beliau Sayyidi Ibrahim Dusuki. 2 lagi ada di daerah negara Irak, Sayyidi Ahmad Arifai dan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kita sekarang berada di depan seorang tokoh yang sangat diagung-agungkan. Bahkan ketika pergi ke Gharbia, Provinsi Gharbia yang beribu kota Tonto, maka sangatlah sayang kalau tidak menyempatkan diri sekedar untuk sholat sunat ataupun membaca Al-Fatihah di depan makam beliau, karena beliau adalah sahibul wilayah untuk daerah ini. Beliau lahir di tahun 569 Hijriah, bertepatan dengan 1199 Masehi. Artinya beliau ini masuk dalam kurun waktu abad ke-6 pada masa dinasti Sultan Salatin Al-Ayyubiyah dan masa Mamalik. Jadi beliau ini hidup di 2 masa periode dinasti ini, Al-Ayyubiyah dan Al-Mamalik, Al-Atraq. Kemudian beliau ini memang tidak memiliki karya ya, dalam arti yang tertulis ataupun yang kemudian dijadikan sebagai pusat studi ilmiah, tapi meninggalkan beberapa hiziban, di antaranya Hizib Al-Akbar, Hizib Al-Asghar, dan ada namanya At-Tahassun Al-Ahmadi. Ada 3 yang terdapat di dalam Zubdatul Awrad wa Umdatul Is'ad yang disusun oleh guru kita Dr. Muhammad Nassar Al-Azhari Al-Hanafi Al-Naqsyabandi Al-Judi. Tokoh kita ini memiliki beberapa gelar yang sangat diingat-ingat dan selalu menjadi tempat bagaimana muridun di sini berdoa. Di antaranya itu adalah disebut dengan Abul Fuqara, kemudian Abul Faraj, karena datang ke sini orang untuk meminta kepada Allah melalui tawasul kepada beliau agar dilepaskan dari peliknya hidup, susahnya hidup, dan alhamdulillah ya tahaqqaqul amru, tercapai, tertunaikan segala perkara itu. Secara nasab, beliau ini adalah nasab yang langsung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui jalur Imam Al-Husaini. Bahkan kalau di dalam buku ini disebutkan beliau ini silsilah yang ke-30 daripada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kemudian secara peran tidak lain tidak bukan, beliau ini cuma mengajar para muridun di keilmuan keagamaan, tentu bukan saja di bidang tazkiyah, tapi bagaimana menjadi murabbi, menjadi fasilitator, menjadi pengarah, menjadi mursyid bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan kita sempitkan ruangnya bukan saja di dalam bidang tazkiyah, bukan. Ala kulli hal, perjalanan beliau ini cukup panjang. Bahkan dalam buku ini juga sangat bagus untuk dimiliki. Disebutkan pada masa siapa-siapa saja beliau pernah tinggal dan hidup, termasuk pada masa Sajarudur kemarin yang saya sebutkan sebagai sultanah pertama dalam dinasti Islam. Pernah beliau hidup pada masa itu. Dan akhirnya beliau wafat di tahun 675 bertepatan dengan 1176 Hijriah Masehi. Asli beliau itu dari Fas, dari Maroko. Sebagaimana maklum, hampir semua aulia-aulia akbar itu dari Fas, dari Maroko. Kemudian hijrah ke Mesir, masuk ke Mesir. Di antara yang menjadi ciri khas pada masjid ini, kalau tokoh tadi sudah selesai, adalah keberadaan daripada hajar athar qadam Nabi. Ada batu yang kemarin kita sudah dapatkan juga di mana, di samping makam Imam Asy-Syafi'i di Kairo. Di sini juga ada. Ini buku yang saya rekomendasikan kemarin, nanti kita hadirkan insyaallah untuk para tuan guru dan untuk para khuddam. Al-Athar An-Nabawiyah, karya Ustaz Ahmad Taimur Basa, Allah yarham, sudah wafat 1 abad yang lalu. Ada satu tema, Asar Al-Qadam Al-Ahjar, Asar Al-Qadam Al-Ahjar, di mana di Mesir itu mayoritas keberadaannya. Kita sebutkan sedikit bahwasanya asar qadam Nabi itu terdapat di beberapa tempat. Di antaranya ada 4 di Mesir, 1 di sini, 1 di Masjid Imam Syafi'i, 1 lagi ada di Masjid Sultan Qaitbay. Ada 1 lagi ada namanya di Masjid Asar Nabi. Kemudian 1 di Batu Sakhra di Baitul Maqdis, Batu Sakhra, tempat dari mana Sayyidina Rasul pergi Mi'raj itu. Kemudian 1 lagi di Konstantinia, berarti Konstantinia ini Istanbul sekarang.
Dan ini tersimpan di Museum Topkapi. Seolah kita ke Turki, itu di antara kolektor paling lengkap untuk asar Nabawi. Namanya Museum Topkapi. Insya Allah. Satu lagi di Taif. Taif berarti sekarang di mana tuh? Di Madinah kurang lebih. Jadi ada beberapa tempat tadi ya, dan umumnya ada di Mesir, di Saudi Arabia sekarang, di Madinah sekarang. Ala kulli hal, apa bentuk batu itu? Bentuk batu itu hitam, kemudian terpahat. Bagaimana masalah keabsahannya? Disebutkan oleh Ibnul Ajami. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad Al-Wafi'i. Di dalam bukunya Tanbihul Mustafa Al-Mukhtar Amma Lam Yathbut Minal Akhbar. Ini satu buku yang bagus karena membela Sayyidina Rasulullah dari segi asar, termasuk bagian masalah asar qadam. Benar nggak ada beritanya itu? Buku ini sudah dicetak, alhamdulillah, dicetakan Muassasah Risalah Nasirun Damaskus. Ada sama kita. Beliau mengambil sumber di antaranya adalah dari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah abad ke-6 juga. Bahwasanya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan asar qadam nabawi disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah itu adalah pekerjaan ikhtira' daripada orang-orang juhal yang enggak ada sumbernya itu. Dan benar, Syekh Ahmad Taimur Basa ini peneliti besar. Beliau meneliti semua batu-batu ini, enggak disebut dari mana sumbernya ini. Hatta yang di Imam Syafi'i, hatta yang di sini. Tapi tiba-tiba ya ada gitu. Kira-kira begitu. Sehingga kita terserah mau meyakini itu adanya, tapi sebagaimana kemarin, jika pun ada, maka itu pekerjaan dari dulu. Apa pekerjaan dari dulu? Tercatat mungkin riwayatnya pernah ada terdapat di Madinah, karena itu kan pusat adalah pemerintahan. Kemudian dikopi dengan apa dulu ya, dengan cara pahat. Tapi bagaimana prediksi sampai ke inti itu nggak ada siapapun yang buktikan. Nah jelas berarti masalah asar qadam Nabi ya, itu kira-kira. Ini buku wajib ada sama kita karena khusus bukunya. Kemudian untuk biografi Sidi Ahmad Badawi tentu banyak sekali. Ibnu Khallikan juga pernah menulis buku biografi yang sangat besar, termasuk ada Imam Sidi Ahmad Badawi. Dan yang paling bagus itu adalah Al-Izah wa Al-I'tibar fi Hayati Sayyidi Badawi. Ini karya Ahmad Muhammad Hijab, imam khatib di masjid ini. Dimakamkan bahkan di sini di ruang sebelah kiri. Nanti kita kunjungi ke makam imam ini. Dan untuk kajian Masjid Sidi Ahmad Badawi ada satu buku, Hayah Mujawir fil Jamil Ahmadi. Hayah, apa arti hayah? Kehidupan para mujawir di Masjid Sidi Ahmad Badawi. Dijelaskanlah maddah-maddah apa yang diajar di sini, kitab-kitab apa yang ajar di sini. Persis seperti Al-Azhar, diajarkan 4 mazhab, Al-Quran, hadis, fikih, tafsir. Dan setiap yang itu ada Syekhul Amud. Apa arti Syekhul Amud? Syekh yang mengajar di setiap kitab itu. Termasuk kata Sidi Sami tadi yang kita ziarahi makam Sidi Mihi dan keturunannya. Dulu Syekh Mihi itu mengajar di salah satu tiang. Saya tanyakan di tiang bagian mana. Sampai hari ini kita nggak tahu di mana titiknya. Jelas beliau itu Syekhul Amud, Syekh Pilar Masjid Sidi Ahmad Badawi. Nama lainnya apa? Al-Masjid Al-Ahmadi. Ataupun nama lainnya Al-Jami Al-Ahmadi. Nama lainnya apa? Al-Jami Al-Azhar di Tonton. Jadi sama saja. Ala kulihan ini masih yang bersejarah, disinggahi oleh para ulama lintas masa. Bayangkan berarti ini adanya pada abad ke-6 ke-7 sampai hari ini disinggahi oleh para ulama dan dibina, dimakmurkan terus menerus. Kita mungkin selesai di situ dari segi biografi, tapi sedikit sebagai catatan. Kemarin kita sudah berziarah ke makam siapa? Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama abad ke-9 ke-10, Al-Asy'ari Syafi'i, Sufi. Ada guru beliau, nama guru beliau adalah Syekh Nuruddin Ali Asyuni. Syekh Nuruddin Ali Asyuni yang sudah saya ceritakan kemarin, makamnya di samping Sidi Abdul Wahab Asy'arani. Di dalam itu Sidi Nuruddin Ali Asyuni tidak menikah sampai usia 90 tahun. Ngapain beliau? Di sini saja beliau galakkan majlis namanya Majlis Al-Mahya. Majlis Mahya kemarin sudah saya jelaskan adalah majlis yang digalakkan majlis salawat kepada Nabi. Kapan? Dimulai dari Kamis sore, malam Jumat, pada Jumat sampai nanti Sabtu siang baru keluar. Apa kegiatannya? Salat fardu, dalail, burdahan kalau ada, madah kenabian dan sebagainya. Ini beliau nggak nikah juga? Benar, tidak menikah juga. Ala kulli hal, catatannya apa? Sidi Nuruddin Ali Al-Mihi sudah pun menggalakkan majlis salawat kepada Nabi 20 tahun. Baru kemudian beliau pindah ke Al-Jami Al-Azhar. Di sana juga beliau menggalakkan sampai beliau wafat. Sampai yang hadir itu hatta Imam Syihabuddin Al-Qastallani, muhaddis kabir, Sahih Al-Bukhari.
Yang jelas betapa berkahnya masjid ini ya, betapa mulianya masjid ini, tidak pernah putus dari para peziarah, para ulama, para solihun, para mukhlisun dan Dia ada sebagainya. cerita dulu